Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Ada pepatah yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Halo. Jika sudah saling mengenal, izinkan saya untuk membacakan pantun sedikit agar menambah semangat kita pada pagi hari ini. Pagi hari minum kopi, ditemani pisang goreng yang hangat. Selamat datang di presentasi saya pada kali ini. Mari belajar asuransi dengan semangat. Saya akan melanjutkan ke dalam presentasi saya selanjutnya. Halo Sobat Insurance, kembali lagi bersama saya, Cecilia Romo Butar-Butar dalam mengenal apa itu asuransi. Baik, Sobat Insurance, di sini saya sudah membuat judul presentasi yang sangat amat menarik untuk dibahas, yaitu MAPAN, singkatan dari Manajemen Asuransi untuk Perlindungan Masa Depan by Cecilia. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberitahukan subtema dan sasaran target yang sudah saya pilih untuk presentasi saya pada kali ini, yaitu pentingnya asuransi untuk memitigasi risiko finansial tidak terduga dengan target penyandang disabilitas. Baik Sobat Insurance, di sini sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu asuransi, kita harus terlebih dahulu untuk memahami tentang risiko. Nah, di sini saya sudah menjelaskan secara rinci tentang apa sih itu risiko. Mari kita baca bersama-sama. Risiko itu ialah potensi melesetnya rencana yang berujung pada kerugian. Nah, di sini saya sertakan menurut ahli, yaitu Bapak A.A. Basalim. Dia menyatakan bahwa risiko itu ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Jadi di sini kesimpulan yang kita bisa ambil ialah bahwa risiko itu membuat kita rugi dari suatu kejadian. Dan salah satu dampak negatifnya membuat keuangan kita menjadi tidak nyaman. Nah, risiko itu mempunyai 3 poin di dalamnya, yaitu yang pertama itu ada kemungkinan, dan yang kedua itu ada penyimpangan, dan yang ketiga itu ada ketidaknyamanan. Nah, arti kemungkinan dalam lingkup risiko ialah sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi bisa saja terjadi di kedepannya. Dan yang kedua itu ada penyimpangan. Penyimpangan itu hasil nyata yang berbeda atau bahkan lebih buruk dari apa yang diharapkan. Dan yang ketiga itu ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu dampak negatif yang dirasakan, terutama dalam hal finansial. Nah, salah satu buku Hansel mengatakan bahwa elemen of insurance yang menyatakan bahwa asuransi itu selalu berkaitan dengan risiko. Nah, di sini saya menyertakan notes yang menyatakan bahwa proses pengendalian risiko. Jadi risiko itu bisa dikendalikan ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara fisik. Nah, fisik itu ketika kita bisa membatasi atau menghindari sebuah risiko. Contohnya ketika kita belum mahir sekali untuk mengendarai sepeda motor, tetapi kita memutuskan untuk mengendarai sepeda motor itu ke dalam jalan raya. Risiko yang bisa kita terima itu bisa saja kita mengalami kecelakaan. Nah, kita bagaimana menghindari itu? Dengan cara kita tidak usah dulu untuk mengendarai sepeda motor jika kita belum terlalu mahir untuk mengendarainya seperti itu. Dan yang kedua itu secara finansial. Secara finansial itu mengartikan bahwa kita bisa menanggung sendiri risiko atau dialihkan ke dalam perusahaan asuransi. Dalam asuransi, nah, risiko tetapi memang tidak bisa dihindari, tapi risiko tersebut bisa Anda alihkan kepada kami, pihak perusahaan asuransi. Nah, di dalam video tersebut sudah tergambar ya teman-teman, ada hazard dan shark. Nah, orang tersebut itu mengartikan bahwa risiko itu bisa kita kendalikan. Kita bisa saja mengalihkan risiko tersebut ke dalam perusahaan asuransi. Nah, arti hazard dalam video itu apa sih? Segala kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya risiko atau memperparah kerugian. Risiko ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya teman-teman, karena kita tidak tahu kapan terjadinya risiko, siapa yang mengalami, dan kita mengalami kerugian apa saat itu, seperti itu. Nah, shark itu di dalam video mengartikan bahwa sebagai perisai perlindungan, karena risiko itu tidak bisa dihindari, asuransi menjadi jalan perlindungan, menjadi jalan bagi kita untuk mengalihkan risiko tersebut ke dalam perusahaan asuransi. Nah, di sini saya sudah membuat poster yang memberitahukan bahwa risk is the question and insurance is the answer, yang mengartikan bahwa risiko itu ialah pertanyaan dan asuransi ialah jawabannya. Nah, sampailah di titik kita akan mempelajari asuransi. Tetapi sebelum itu kita akan mempelajari istilah-istilah penting di dalamnya, yaitu premi. Yang pertama itu premi. Premi itu ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan tertanggung kepada penanggung sebagai biaya atas pengalihan risiko. Dan yang kedua itu ada polis. Polis itu dokumen kontrak sah yang berisi bukti perjanjian dan ketentuan perlindungan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Yang ketiga itu ada claim. Claim itu ialah permintaan resmi ganti rugi kepada perusahaan asuransi atas terjadinya risiko yang dijamin. Dan yang keempat itu ada penanggung. Penanggung itu
perusahaan asuransinya yang menerima risiko dan berkewajiban membayar ganti rugi kepada nasabah. Tetapi penanggung ini juga menerima hak ya teman-teman dari si tertanggung, karena penanggung itu menerima uang sebagai jaminan si tertanggung akan terlindungi dari sebuah risiko. Dan yang terakhir ada tertanggung. Nah, tertanggung itu ialah individu atau badan usaha atau pihak yang mengalihkan risiko dan berhak menerima jaminan, perlindungan atau ganti rugi. Nah, setelah kita memahami istilah-istilah penting dalam asuransi, baru nih istilah-istilah itu akan menjadi jembatan bagi kita untuk mengerti apa itu asuransi. Baik, kita akan membaca bersama-sama apa itu asuransi. Asuransi or insurance yang diartikan sebagai jaminan atau perlindungan. Nah, asuransi merupakan bentuk perlindungan hukum di mana tertanggung menyerahkan risiko kerugiannya kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Sebagai timbal baliknya, perusahaan asuransi berkewajiban memberi jaminan ganti rugi jika tertanggung mengalami musibah atau peristiwa tidak terduga yang telah disepakati di dalam polis. Jadi, kesimpulannya ialah ketika kita sebagai tertanggung tidak mau capek untuk memikirkan risiko apa yang akan terjadi di kedepannya, kita bisa mengalihkan nih ke perusahaan asuransi dengan cara kita membayar premi, kita membuat polis dan membuat klaim apa saja yang ingin kita serahkan ke dalam perusahaan asuransi, kita membayar tiap bulan. Dan perusahaan asuransi akan menopang kita dan akan membantu membackup kita untuk mengatasi risiko-risiko tersebut jika risiko tersebut terjadi di kehidupan nyata kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari sejarah singkat asuransi sebelum dan sesudah memasuki zaman modern. Mari kita baca bersama-sama. Sebelum memasuki zaman modern, banyak yang menyoroti bahwa awal terbentuknya asuransi ditandai dengan praktik Bottomley Contract. Sejarah asuransi dimulai sejak 2250 sebelum Masehi di Babilonia melalui Bottomley Contract, yaitu sistem pembiayaan di mana pedagang membayar bunga tambahan sebagai imbalan atas risiko yang ditanggung pemberi modal jika barang dirampok. Kewajiban bayar dihapuskan, yang menjadi bentuk asuransi primitif. Nah, teman-teman, sobat asuransi tidak mengerti asuransi primitif itu apa? Asuransi primitif itu yang menjadi bentuk gotong royong ya teman-teman, dan tidak mengambil untung seperti itu. Jadi pure untuk gotong royong membangun solidaritas seperti itu. Nah, dan yang kedua itu ada asuransi saat memasuki zaman modern. Sejarah asuransi modern berkembang pesat sejak abad ke-14 di Eropa, dimulai dengan asuransi maritim di Italia untuk melindungi kapal dagang. Titik balik besarnya terjadi di pasca kebakaran besar London pada tahun 1666, yang memicu lahirnya asuransi kebakaran pertama, disusul dengan pendiri Lloyd's of England pada 1688, sebagai pusat penjaminan risiko global yang mempelopori sistem asuransi profesional seperti yang kita kenal sekarang. Kepada klasifikasi asuransi. Nah, klasifikasi asuransi dibagi menjadi 3 kategori nih teman-teman. Yang pertama itu ada jenis objek pertanggungan, itu menjawab tentang apa yang dilindungi. Nah, subjenisnya itu ada 3, ada asuransi orang, asuransi barang, dan asuransi hukum. Nah, penjelasan singkat tentang asuransi orang, yaitu melindungi risiko yang melekat pada diri manusia atau jiwa raga. Contoh asuransinya yaitu asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Dan yang kedua itu ada asuransi barang. Nah, itu penjelasan singkatnya yaitu melindungi risiko kerusakan atau kehilangan aset fisik atau harta benda. Nah, contoh asuransinya itu ada asuransi kebakaran dan pencurian mobil. Yang ketiga itu ada asuransi hukum. Penjelasan singkatnya itu melindungi dari tuntutan hukum dari pihak ketiga atau liability. Contoh nyatanya itu ada asuransi tanggung, gugat hukum, misalnya malpraktik seperti itu. Dan yang kedua itu ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana itu menjawab pertanyaan bagaimana sih sistemnya seperti itu. Subjenisnya itu ada 2, ada konvensional dan syariah. Nah, penjelasan singkat tentang konvensional yaitu pemindahan risiko dari nasabah ke perusahaan dengan imbalan premi. Nah, itu asuransi yang biasa kita dengar ya teman-teman. Contoh nyatanya itu ada asuransi yang umum dijual agen, seperti Allianz dan Prudential dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada syariah. Syariah itu penjelasan singkatnya seperti berbasis gotong royong antar peserta atau tabaru sesuai syariat Islam. Contoh nyatanya yaitu ada produk asuransi berlabel syariah atau takaful. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada tujuan operasionalnya. Itu menjawab apa sih tujuannya? Subjenisnya itu ada sosial dan komersial. Nah, sosial itu ialah dikelola pemerintah atau pelindungan dasar warga negara, seluruh warga negara. Dan contoh nyata asuransinya itu ada BPJS Kesehatan, Jasara Harja atau Taspen. Dan yang kedua itu ada komersial. Komersial itu dikelola perusahaan swasta untuk pelindungan lebih luas lagi dan profitnya. Seperti contoh nyata asuransinya, asuransi kesehatan tambahan, seperti Sinarmas dan Aksa dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik, di sini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip asuransi. Ada 6 ya teman-teman. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama itu ada insurable interest. Adalah prinsip hukum dalam asuransi yang menyatakan bahwa seseorang hanya memiliki hak sah untuk mengasuransikan sesuatu objek apabila ia mempunyai hubungan finansial yang diakui secara hukum. Nah, kita akan membaca contohnya ya teman-teman, agar lebih mudah dipahami. Kamu punya mobil dan kamu mengasuransikannya,
Itu boleh karena kalau mobil itu hilang, kamu merasakan yang namanya rugi secara finansial, dan itu ada hubungan finansialnya, keuangannya. Tetapi ketika ada mobil yang mungkin numpang parkir di rumah Anda atau Anda mengasuransikan mobil di mall misalnya, dan mobil itu hilang, pasti Anda tidak akan rugi secara finansial. Dan jika boleh mengasuransikan mobil itu, justru Anda akan senang jika mobil tersebut hilang agar mendapatkan uang. Nah, itu menjadi judi ya teman-teman. Nah, dari contoh singkat itu kita mempelajari prinsip asuransi tentang insurable interest ini, bahwa kita hanya boleh mengasuransikan sesuatu objek jika kita mempunyai hubungan finansial terhadap objek tersebut. Dan jika tidak, kita dengan sengaja mengasuransikan objek tersebut dan objek itu hilang, kita akan menjadi merasa senang karena kita tidak merugikan apapun, tetapi kita mendapatkan uang dari perusahaan asuransi. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada utmost good faith. Nah, utmost good faith itu adalah prinsip kejujuran mutlak yang mewajibkan kamu dan pihak asuransi untuk saling terbuka mengenai semua fakta ya teman-teman, penting tanpa ada yang disembunyikan sejak awal kontrak. Mari kita baca sama-sama. Prinsip asuransi yang ketiga yaitu ada indemnity, adalah prinsip ganti rugi yang memastikan perusahaan asuransi memberikan kompensasi finansial hanya sebesar nilai kerugian nyata yang dialami tertanggung untuk memulihkan posisi keuangannya seperti semula. Nah, kita baca sama-sama ya teman-teman. Contohnya, apabila seorang tertanggung memiliki aset berupa telepon seluler dengan nilai pasar sebesar 5 juta dan aset tersebut mengalami kehilangan total, maka perusahaan asuransi akan memberikan penggantian maksimal senilai 5 juta. Tertanggung tidak diperkenankan untuk menuntut ganti rugi sebesar 10 juta ya misalnya teman-teman, karena kelebihan pembayaran tersebut akan dikategorikan sebagai keuntungan finansial atau biasa kita sebut sebagai profit ya, yang mana bertentangan dengan fungsi dasar asuransi sebagai instrumen perlindungan risiko, or in English risk protection, seperti itu, bukan alat spekulasi, maaf. Nah, untuk poin itu ada proximate cause. Nah, proximate cause adalah prinsip asuransi untuk menentukan penyebab utama atau pemicu dominan yang secara aktif memulai suatu rangkaian peristiwa hingga mengakibatkan kerugian. Nah, mari kita baca contohnya bersama-sama. Terjadi badai besar yang menyebabkan tembok roboh. Ya, terjadi badai besar yang menyebabkan tembok roboh. Tembok yang roboh mengenai kabel listrik hingga terjadi korsleting dan akhirnya memicu kebakaran rumah ya teman-teman. Meskipun rumah hancur karena api, penyebab utamanya atau si biang keroknya itu adalah badai. Jika dalam polis kamu tertera perlindungan terhadap badai, maka klaim kebakaran tersebut akan diterima karena badai adalah pemicu awal dari rangkaian kejadian tersebut. Nah, poin-poinnya itu kita masuk ke subrogation. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada perusahaan asuransi terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Baik, kita baca contohnya bersama-sama. Ketika mobil tertanggung sedang parkir, contoh, lalu ditabrak si A sampai rusak parah. Tertanggung ini tidak mau pusing menagih ke si A, jadi tertanggung akan klaim ke asuransinya sendiri, dan asuransi kemudian membayar penuh biaya perbaikan mobil si tertanggung. Karena asuransi sudah membayar ke si penanggung, sekarang asuransi yang mempunyai hak untuk menuntut si A agar membayar ganti rugi kepada mereka. Dan kita sebagai tertanggung nggak boleh lagi nih untuk menuntut si A agar membayar kembali ke kita, karena itu double profit ya teman-teman, double keuntungan, dan itu tidak boleh di prinsip asuransi seperti itu. Oke, kita masuk ke prinsip asuransi yang terakhir yaitu contribution. Nah, contribution itu adalah prinsip yang mengatur bahwa jika suatu objek diasuransikan pada 2 atau lebih perusahaan asuransi, maka penanggung tersebut akan berbagi ganti rugi secara proporsional seperti itu. Mari kita baca contohnya bersama-sama. Seorang pengusaha mengasuransikan gudang senilai 1 miliar pada 2 perusahaan asuransi, yaitu perusahaan X dan perusahaan Y, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar 1 miliar. Apabila terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerugian total senilai 1 miliar, maka tertanggung tidak diperkenankan mengklaim 1 miliar dari masing-masing perusahaan, menjadi 2 miliar ya. Berdasarkan prinsip contribution, perusahaan X dan perusahaan Y akan berbagi ganti rugi misalnya masing-masing 500 juta, sehingga total kompensasi yang diterima tertanggung tetap sebesar 1 miliar ya teman-teman. Jadi perusahaan X dan perusahaan Y akan berbagi kompensasi teman-teman, tidak menghasilkan 2 miliar ya dari perusahaan X 1 miliar, perusahaan Y 1 miliar. Jadi mereka akan saling membantu untuk membayar si tertanggung supaya tertanggung tidak mengalami kerugian finansial secara signifikan. Jadi mereka baik Sobat Insurance, izin saya akan menampilkan video penting yang akan menjawab pertanyaan apakah asuransi itu penting? Baik, kita menonton bersama-sama. Kenapa kita perlu yang namanya asuransi atau instrumen proteksi ini? Kalau misalkan kita tahu hari esok apa yang akan terjadi, kita nggak butuh yang namanya asuransi, karena kita bisa menghindari resiko-resiko yang akan datang nanti. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak bisa menghindari, maka asuransi adalah salah satu jalan untuk kita melindungi dari resiko-resiko yang tidak pasti ini. Mulai dari sakit, penyakit kritis, sampai mungkin kita disuruh untuk bertemu Tuhan lebih dulu daripada yang lain. Semua tidak ada yang tahu. Itu alasan kenapa kamu butuh asuransi. Sekian dari Axel. Sampai jumpa lain waktu. Thank you. Baik, Sobat Insurance, dari video tersebut kita sudah mendapatkan informasi yang sangat penting tentang asuransi. Nah, itu sudah menjawab ya pertanyaan dari apakah asuransi itu penting.
asuransi itu penting ya teman-teman, karena asuransi itu bisa menjadi peace of mind yang tepat. Intinya supaya kita asuransi jalan untuk melindungi diri dari risiko-risiko yang tidak pasti dalam hidup kita ini. Oke, sampailah kepada jenis dan Kenapa kita butuh yang namanya Oke, sampailah kepada jenis dan contoh asuransi. Jenis asuransi itu sangat banyak ya teman-teman jenisnya, tetapi kita akan membahas 6 dari jenis asuransi yang sangat banyak itu yang sering kita dengar. Dan yang pertama itu ada asuransi kesehatan, ialah asuransi yang menanggung biaya medis saat kita jatuh sakit ya teman-teman atau kecelakaan. Nah, contohnya itu ada BPJS Kesehatan, atau asuransi swasta yang mengganti biaya rawat inap di rumah sakit. Dan yang kedua itu ada asuransi jiwa, asuransi yang memberikan uang santunan kepada keluarga atau ahli waris jika tertangguh meninggal dunia. Nah, contohnya itu ada santunan tunai untuk biaya hidup anak atau istri yang ditinggalkan. Yang ketiga itu ada asuransi kendaraan bermotor, memberikan ganti rugi jika kendaraan rusak atau kecelakaan atau hilang dicuri. Nah, contohnya itu ada asuransi all risks, semua kerusakan atau TLO, total loss only, untuk mobil atau motor. Yang keempat itu ada asuransi properti atau kebakaran, melindungi aset bangunan, rumah, ruko, dan atau gudang dari risiko kerusakan. Nah, contohnya itu ada asuransi rumah yang menjamin ganti rugi jika terjadi kebakaran atau gempa bumi. Yang kelima itu ada asuransi pendidikan, tabungan berjangka yang disertai perlindungan asuransi untuk menjamin biaya sekolah anak di masa depan. Nah, contohnya itu ada dana pendidikan yang cair saat anak masuk jenjang kuliah ya teman-teman, meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Jadi asuransi pendidikan ini membantu kita, para siswa-siswi untuk jauh pendidikannya seperti itu, walaupun orang tuanya sudah tidak ada, dana tersebut akan tetap cair. Dan yang keenam itu ada asuransi umum atau kerugian lainnya, biasanya untuk bisnis atau tanggungan jawab hukum gitu, seperti itu. Biasanya untuk bisnis atau tanggung jawab hukum. Dan yang keenam itu ada asuransi umum. Dan yang keenam itu ada asuransi umum atau kerugian lainnya, biasanya untuk bisnis atau tanggung jawab. Contohnya itu ada asuransi pengiriman barang atau maritim atau asuransi profesi, misal untuk dokter, seperti itu. Did you know? Karena di sini saya mengambil sasaran target saya yaitu penyandang disabilitas. Nah, di sini saya menyertakan slide mengapa penyandang disabilitas harus mempunyai asuransi. Nah, di sini yang pertama itu pengalihan beban biaya, memindahkan beban biaya terapi atau pengobatan rutin ke asuransi agar tabungan pribadi tidak habis. Dan yang kedua itu ada kemandirian finansial, menjamin akses ke rumah sakit terbaik tanpa harus bergantung pada donasi atau bantuan orang lain. Yang ketiga itu ada proteksi penyakit lain, melindungi diri dari suatu penyakit umum seperti stroke, kanker yang bisa menyerang siapa saja ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada jaminan keluarga, menyediakan dana warisan atau biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar standar hidup mereka tetap terjaga. Yang kelima itu ada layanan lebih cepat, mendapatkan prioritas akses dan fasilitas kesehatan yang lebih luas serta berkualitas. Yang keenam itu ada keamanan pendapatan, adanya fitur pembebasan premi jika jatuh sakit berat sehingga perlindungan tetap terjalan meskipun sudah tidak mati. Dan yang keenam itu ada keamanan pendapatan, adanya fitur pembebasan premi jika jatuh sakit berat, sehingga perlindungan tetap jalan meskipun sudah tidak mampu bekerja, seperti itu. Next slide itu kita membahas tips untuk mengenai penipuan asuransi. Yang pertama itu ada janji manis berlebihan. Nah, ini waspadai ya teman-teman, tawaran untuk keuntungan investasi yang tidak masuk akal atau terlalu tinggi dalam waktu singkat. Dan yang kedua itu ada rekening pribadi. Nah, di sini tuh kita sering banget ya menemui agen-agen yang justru meminta kita untuk mentransfer ke rekening pribadinya dia, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada tekanan transaksi. Jadi kita itu tidak harus terburu-buru dengan alasan promo seperti segera berakhir, seperti itu, promo segera berakhir, seperti itu. Jadi kita tidak wajib untuk mengikuti hal tersebut. Dan yang keempat itu ada legalitas OJK. Pastikan agen tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima itu ada data rahasia. Jangan pernah memberikan data sensitif seperti OTP, PIN atau kata sandi kepada siapapun yang mengaku dari pihak asuransi. Yang keenam itu ada klaim. Yang kelima bisa diatur. Tolong agen yang menyarankan Anda memasukkan data atau berbohong saat mendaftar, karena ini bisa saja menggagalkan klaim Anda nantinya. Seperti itu. Baik, sobat. Nah, di sini ada sampailah kita pada kesimpulan atau conclusion di presentasi saya pada kali ini, yaitu asuransi adalah jaring pengaman finansial yang sangat krusial bagi penyandang disabilitas maupun nasabah lainnya untuk melakukan mitigasi risiko terhadap ketidakpastian masa depan. Dengan memegang teguh prinsip utmost good faith atau kejujuran mutlak dan indemnity atau ganti rugi yang adil, asuransi menjamin kemandirian ekonomi serta akses kesehatan berkualitas tanpa harus menguras tabungan pribadi saat terjadi musibah. Jangan biarkan rencana masa depanmu hancur karena risiko yang tidak terduga. Jadilah nasabah cerdas dengan memastikan polis terdaftar di OJK dan manfaatkan asuransi sebagai instrumen peace of mind demi perlindungan diri dan keluarga tercinta. Saya Cecilia Romalu Butar pamit mengundurkan diri dan meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.